Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling populasi khusus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari Rahman dengan NPM 20200 15 Yang pertama, di sini ada pengertian. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal, yaitu 130/80 mm/hektogram atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Jadi, hipertensi itu merupakan tingginya tekanan darah dalam tubuh di atas batas normal. Selanjutnya, yaitu penyebab hipertensi. Di sini ada dua penyebabnya, ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama itu ada hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Kedua yaitu hipertensi sekunder. Yang pertama ada obstructive sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur. Kedua masalah ginjal. Ketiga tumor kelenjar adrenal. Keempat masalah tiroid. Kelima cacat bawaan di pembuluh darah. 6 obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Ketujuh obat-obatan terlarang. Berikutnya gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain yaitu sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak napas, dan aritmia. Untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berupa kelelahan, mual atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, ada darah dalam urin. Berikutnya ada pengobatan hipertensi. Yang pertama yaitu perubahan pola hidup. Apa saja sih perubahan dalam pola hidup itu? Pertama, mempertahankan berat badan yang sehat. Kedua, mengurangi atau berhenti merokok. Ketiga, mengkonsumsi makanan sehat bergizi, seimbang, dan rendah garam. Keempat, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Kelima, melakukan aktivitas fisik intensitas rendah secara teratur. Yang selanjutnya, kelola stres dengan baik, contohnya dengan melakukan aktivitas yang disukai. Selanjutnya, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, membatasi konsumsi kafein terutama dari kopi, dan juga memantau tekanan darah di rumah dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala. Kedua, mengonsumsi obat-obatan. A. Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. B. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. C. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. D. Obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang terakhir, E. Obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Berikutnya, layanan yang tepat bagi penderita hipertensi. Dalam konseling di sini menggunakan teknik konseling elektif bertujuan yaitu membantu pasien dalam mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka pasien perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan pasien secara sadar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Ekletik berfokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya.
setelah ini kita akan menonton video wawancara oleh seorang klien yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi yang termasuk ke dalam penyakit kronis, yang bagaimana hal tersebut masuk ke dalam daftar populasi khusus. Selamat menyimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novitri Saliraman dengan NPM 221500008 dari jurusan Bimbingan dan Konseling dan Regular kelas X7A. Pada kali ini saya akan mewawancara Bapak dalam memenuhi mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelumnya boleh Bapak Doni untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Irawan, umur 52, status menikah. Baik. Oke, kita langsung saja ya Pak pada pertanyaannya, yaitu sebelumnya Bapak ini punya riwayat penyakit hipertensi ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu hipertensi itu apa ya Pak? Kan banyak masyarakat awam yang nggak tahu hipertensi. Mungkin ada nama masyarakatnya kah yang lebih mudah untuk orang tahu seperti itu? Hipertensi itu bahasa medisnya, bahasa nasionalnya itu darah tinggi. Itu pun saya tahu dari ketika saya kontrol di dokter atau di rumah sakit. Itu. Oh baik, seperti itu. Jadi untuk hipertensi itu yang gampang diingatnya itu darah tinggi ya? Darah tinggi, betul. Oke, baik, seperti itu. Nah, itu tuh Bapak Doni sendiri sudah merasakan hipertensi ini sudah berapa lama? Oh, hipertensi saya itu sudah lama saya alami, karena sampai saat ini saya sudah mengkonsumsi untuk menurunkan tensi itu, untuk mengkonsumsi obat itu udah tiap hari. Dari yang 0,5 mili yang dosis yang paling terendah, pada akhirnya sekarang harus mengkonsumsi yang 0,10 yang lebih, dikarenakan tingkat hipertensinya naik. Berarti lumayan cukup lama ya Pak? Apakah ada lebih dari 3-5 tahun? Di atas 5 tahun. Oh iya, berarti sudah sangat lama ya? Sudah lama. Dalam hipertensi itu sendiri, dampak atau gejala apa sih Pak yang suka muncul yang dirasakan Bapak gitu? Yang saya rasakan ketika hipertensi itu rasanya kepala pusing, kemudian leher itu terasa berat atau pegal gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi dampak yang muncul tuh yang paling sangat terasa itu kepalanya pusing. Kepala pusing. Lehernya sakit ya, pegal ya. Rasa pegal. Sebelumnya Pak, ciri-cirinya sebelum Bapak terkena hipertensi nih yang dirasain selain dua itu, apakah ada lagi? Yang selain yang dua itu nggak ada lagi, hanya memang tingkat pusingnya itu lebih cenderung lebih pusing dibanding pusing yang biasa. Dikarenakan memang tensi agak naik gitu kan. Nah, ini saya luruskan sedikit. Ada informasi mengenai hipertensi, ada yang bilang sakit turunan. Saya tidak bilang katakan salah, ada benarnya. Ada banyak perihal, banyak banyak istilahnya ya, atau penyebab dari itu. Sebenarnya yang utama itu penyebabnya adalah pola hidup atau pola makan. Harus seimbang dengan olahraga ataupun pikiran-pikiran yang lebih tenang gitu. Itu aja sih yang saya tahu. Oke, baik. Berarti sebelumnya nih kebiasaan apa sih yang suka Bapak Doni lakukan sehingga menimbulkan atau meningkatnya hipertensi itu sendiri? Pola makan yang tidak diimbangi dengan olahraga itu yang justru yang seringkali
seringkali timbul pusing atau naiknya tensi darah itu karena tidak seimbangnya pola makan dan olahraga. Berarti olahraga sangat jarang ya Pak? Boleh dibilang jarang. Lalu dari pola makannya itu makanan apa sih Pak sebenarnya yang tidak boleh dimakan oleh penderita hipertensi itu sendiri? Ada beberapa ya yang memicu tingginya darah meningkatnya tekanan darah itu seperti garam, asin, tingkat asinnya itu tidak boleh melebihi batasan-batasan yang ini. Kemudian kedua, dari segi makanan seperti santan ya, tingkat santan itu juga mempengaruhi tensi. Oke, berarti garam dan santan ya Pak? Santan. Kalau seperti teh dan kopi? Saya belum dapat kejelasan atau belum ada penjelasan dari dokter mengenai penyebab hipertensi itu dari kopi dan teh. Cuma sarannya aja, kalaupun memang mau ngopi ataupun teh, itu semuanya tuh yang cukup aja, sekedarnya, boleh dikatakan sekedarnya. Apapun itu, makanan atau minuman tuh sekedarnya atau tidak melebihi batas yang kita konsumsi, itu malah lebih baik. Oke, jadi untuk teh sama kopi itu tidak terlalu mempengaruhi ya? Kalau di saya itu tidak terlalu terpengaruh ya. Berarti sebelumnya Bapak Doni ini suka sekali makanan santan dan asin? Boleh dibilang seperti itu. Karena terkadang nggak cuma saya, mungkin dari beberapa orang pun ketika merasakan satu masakan kurang bumbu atau kurang garam pun juga dia akan terasa, karena memang beda rasanya. Ketika makanan tersebut ada kurangnya santan atau kurangnya garam, itu pasti terasa. Justru malah itu godaannya. Oke, baik begitu ya. Lalu tindakan apa yang sudah dilakukan nih Pak dalam mengatasi ketika darah itu naik, darah tinggi itu sedang memuncak? Paling tindakan yang pertama yang saya lakukan ketika saya tahu keadaan saya pusing, itu berarti kan darah naik. Yang pertama kali saya lakukan istirahat, kemudian minum obat sudah pasti. Kemudian setelah istirahat minum obat atau minum obat dulu kemudian istirahat. Itu cara yang menurunkan darah tinggi yang lebih efisien dan lebih cepat, itu adalah istirahat. Gitu. Oke. Untuk itu kan istirahat dan minum obat ya. Dari segi makanan ada nggak sih Pak yang kira-kira membantu untuk menurunkan darah tinggi? Apakah dari sayuran atau buah-buahan? Sejauh ini saya belum dapat itu ya. Ada beberapa masukan mengenai cara untuk menekan darah, artinya menurunkan tensi darah. Itu ada beberapa. Justru dari tanaman-tanaman yang justru ada di Indonesia sendiri, seperti buah labu yang kecil Ya. dikonsumsi, dikonsumsi. Apapun itu, pokoknya kalau diusahakan dalam bentuk rebusan, itu malah lebih baik ya. Lebih baik dibanding yang goreng-gorengan. Oke. Menurut Bapak Doni sendiri, apakah penyakit hipertensi itu bisa sembuh total ketika sudah diobati? Yang pertama, yakin kalau memang ingin sembuh itu sebetulnya bisa sembuh. Cuma memang agak tempo waktunya agak lama dan perlu keyakinan dan semangat. Artinya semangat untuk sembuh. Gitu. Terutama pola makan yang harus dijaga, harus stabil, olahraga seimbang. Itu aja yang menurut saya sih. Ya, insya Allah tetap semangat,
tetap semangat untuk sembuh, itu pasti ada jalannya. Oke, berarti tetap harus mengatur pola hidup sehat ya Pak. Betul, Baik. itu ya utama. Ya, baik Utama. dari makanan ataupun dari olahraga dan Olahraga lainnya. harus Ya. seimbang. Oke, baik. Lalu setelah sembuh nih Pak, udah diobati untuk hipertensinya, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam jangka waktu panjang gitu supaya tidak kambuh kembali gitu? Apakah pikiran juga mempengaruhi Pak? Kan karena manusia pasti tidak luput dari masalah dong ya. Apakah pikiran juga mempengaruhi hipertensi itu sendiri? Ada kaitannya mengenai pikiran itu, karena kan semua manusia tetap ada pikiran gitu kan. Ketika ada pikiran yang kita pikirkan terlalu dalam, itu akan juga menimbulkan darah naik, tekanan darah, tekanan tensi itu akan naik. Jadi yang untuk kedepannya, kalau boleh dibilang ketika kita punya riwayat darah tinggi atau hipertensi, dibilang untuk sembuh, insya Allah akan sembuh dengan cara keseimbangan pola makan dan pola hidup. Artinya makan itu yang tadi saya katakan, jangan terlalu banyak gorengan, kemudian jangan terlalu banyak garam, juga santan, kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur. Itu aja sih. Oke. Berarti intinya kita harus hidup sehat ya Pak. Betul. Karena memang zaman sekarang itu makanan sudah banyak diisi oleh pengawet ya, apalagi garam, micin itu sangat benar-benar mempengaruhi dari darah tinggi itu sendiri ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk Bapak Doni sendiri ini sehari-hari makannya apa Pak berarti? Saya mengenai makan sebetulnya nggak banyak menu-menu yang macam-macam ya. Paling pagi sarapan biasa pagi, terus aktivitas kerja maksudnya. Itu pun di kantor, kalaupun masih memang bisa jalan dari satu tempat atau ruangan atau turun, kalau bisa biarpun ada lift, kalau saya berusaha untuk naik turun tangga gitu. Jadi saya tidak terlalu benar-benar menggunakan lift gitu. Jadi kita mesti seimbang. Oke. Berarti walaupun dalam aktivitas bekerja pun Pak Doni itu selalu menyisipkan olahraga ya di dalamnya. Iya. Supaya senantiasa menjaga tubuh. Apapun agar itu sehat. ya kita sisipkan, terutama untuk gerak-gerak badan sendiri, gimana caranya untuk cari keringetan di itu ya. Kita yang mengatur untuk waktu-waktu senggang tersebut gitu. Begitu, baik. Dengan begitu, apakah setelah Bapak Doni udah melakukan aktivitas sedikit gitu ya untuk berolahraga, apakah ada hal yang dirasa setelah melakukan itu? Apakah lebih merasa sehat atau merasa sehat sih tergantung dari kita, keyakinan diri kita merasa sehat atau tidak. Tapi yang pastinya badan lebih cenderung lebih enteng. di enteng. Ya, lebih enteng. Apakah Bapak Doni melakukan olahraga itu setiap hari? Saya usahakan setiap waktu luang. Kalaupun jalan ke satu tempat itu masih kita bisa jangkau dengan jalan kaki, kenapa enggak kita coba jalan kaki? Sehingga kita bisa buat bakar kalori, ya bisa keringetan itu. Oke. Berarti untuk hipertensi itu sendiri intinya mah tetap akan bisa sembuh ya, sesuai dengan niat dan Betul. usaha kita itu sendiri. Usaha kita kan banyak, usaha untuk sembuh itu banyak caranya, dengan cara pola hidup sehat, olahraga teratur, kemudian makannya juga dijaga, banyak hal ya. Terutama untuk orang-orang yang dewasa yang sudah di atas 40 tahun. Itu sudah karena rentan ya, dengan itu harus memanage pola hidup sendiri, pola makan, pola olahraganya. Oke, baik.
Tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak, anak zaman sekarang itu bisa terkena hipertensi ya? Oh, nggak nutup kemungkinan. Kita tidak bicara masalah usia sebetulnya. Kalau dari awalnya pola makan dan tidak seimbang dengan pola olahraga, nanti ketika mereka sudah mau masuki usia 40 akan merasakan itu. Ada kelainan, artinya kelainan dengan tubuh, kemudian tingkat kesehatannya itu akan terasa sekali. Kok gampang capek, gampang pusing, itu pasti ada sebab akibatnya di situ. Akan terasa di situ. Oke, berarti walaupun masih muda tetap harus menjaga makan ya Pak? Harus itu. Jangan mentang-mentang masih muda, gue masih muda nih gitu, karena muda masih makan aneh-aneh mah nanti aja, sekarang mah abisin semua gitu ya. Kalau diimbangi sangat dianjurkan, kalau memang punya prinsip seperti itu, masih muda harus makan yang enak, memang bagus ya. Cuman dia juga harus punya prinsip, saya harus dengan makan ini saya harus seimbang dengan olahraga. Itu yang benar. Oke. Berarti memang pada intinya lebih ke makan ya, makan sebetulnya ya? Makan juga pada pola makan sih sebetulnya. Oke, baik, kalau seperti itu saya rasa mungkin cukup ya Pak untuk wawancaranya ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang. Sama-sama Mbak Novi, sama-sama. Semoga hasil dari wawancara kita ini dapat membantu teman-teman yang lain. Amin. Ketika sedang memiliki permasalahan yang sama ya Pak. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih, saya pamit undur diri ya. Doni ya. Jangan, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.